Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di hari ketiga dan hari ketiga nanti kita akan belajar tentang kata kerja ya atau verb lebih mendalam karena di hari pertama sebenarnya kita sudah singgung sedikit tentang penggunaan verb tapi hanya sedikit gitu. Nah, hari ini kita akan pelajari lebih lanjut ya, terutama caranya membedakan verb 2 atau verb 3 ketika kita menemukan ada verb yang akhirannya ed dan berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita langsung, ke pelajaran hari ini. Jadi, verb atau kata kerja, kalau kita artikan atau secara makna ya, in meaning, itu nanti akan dibagi menjadi, 2 jenis, teman-teman. Jadi harus diartikan dulu ya. Nah, nanti ada yang artinya itu butuh objek atau kalau di kamus kita cek namanya transitif. Ada juga yang tidak memerlukan objek atau kalau di kamus itu namanya intransitif, seperti itu. Nah, untuk contoh kata kerja yang transitif atau yang butuh objek, contohnya adalah refract artinya membiaskan gitu ya. Emit artinya memancarkan atau mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya, butuh objek itu misalnya nih teman-teman dalam bahasa Indonesia aja kita misalkan, pakai kata produce misalnya. Nah, kalimatnya kalau hanya subjek predikat saja tidak ada objeknya nanti kalimatnya jadi sumbang, gitu ya. Jadi contohnya adalah, eee, kita akan memproduksi. Nah, misalkan kita bilang ke orang asing nih, terus, kita bilang ke dia, "Kita akan memproduksi." Nah, pasti orangnya tanya, "Memproduksi apa atau siapa?" Nah, apa atau siapa itu adalah, kalau tempatnya di setelahnya predikat ya itu adalah objeknya kalimat, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kata kerja yang butuh objek. Jadi harus ada objek setelahnya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang memang tidak butuh objek ketika diartikan ya. Nah, contohnya ada occur yaitu terjadi, appear artinya muncul, fall artinya jatuh, surge artinya, meningkat gitu ya. React artinya bereaksi dan masih banyak lagi. Contohnya misalkan kita bilang, kemarin sebuah kecelakaan yang hebat terjadi. Nah, itu dikasih titik itu sudah boleh karena informasinya sudah lengkap gitu ya. Nah, jadi itu adalah contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, sekarang kenapa kita harus mengetahui kata kerja itu butuh objek atau tidak? Karena teman-teman itu nanti ada hubungannya dengan bentuknya di dalam kalimat. Ya. Jadi kata kerja yang butuh objek itu bentuknya bisa aktif, bisa juga pasif. Nah, pasif ini adalah caranya kita merubah kata kerja yang awalnya menjadi kalau diartikan jadinya di, gitu ya. Dan rumusnya pasif dalam bahasa Inggris itu cuman 2 ya, teman-teman. Kalau di dalam predikat itu rumusnya cuman to be dan verb 3. Jadi misalnya is ada verb 3 setelahnya itu pasif, teman-teman. Nanti artinya di dan tempatnya di predikat gitu ya. Nah, atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, itu adalah pasif, cuman bedanya dia letaknya bukan sebagai predikat. Karena verb 3 yang berdiri sendiri, tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, gitu ya. Nah, sedangkan kata kerja yang teman-teman temui di dalam kalimat yang bentuknya selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu adalah aktif, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau verb 1 verb SIS, verb 2 auxiliary verb itu semuanya adalah aktif yang letaknya di predikat. Nah, kalau verb ing dan to verb 1 itu aktif tapi bukan predikat. Seperti itu. Nah, sedangkan kata kerja yang kalau kita artikan itu tidak membutuhkan objek ya, teman-teman, maka dia tidak bisa kita pasifkan alias dia tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi dia hanya bisa aktif, teman-teman. Yaitu verb 1, verb SIS, verb 2 auxiliary verb ketika di predikat atau kalau di selain predikat dia hanya memiliki bentuk verb ing ataupun to verb 1. Jadi misalnya teman-teman menemukan ada kata curet gitu ya atau occurred di dalam entah itu di soal, entah itu di pilihan A, B, C, D, ketika dia sebelumnya tidak ada auxiliary fix itu verb 2 bukan verb 3 gitu ya. Karena, kata kerja yang tidak butuh objek tidak memiliki bentuk verb 3 dan juga to be verb 3. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang, itu tadi ya, jadi alasannya sorry, jadi itu tadi adalah, kenapa kita perlu mengetahui apakah kata kerja itu butuh objek atau yang tidak butuh objek dengan cara mengartikan. Nah, karena nanti akan mempengaruhi bentuknya,
Ya, dia bisa aktif, bisa juga pasif kalau butuh objek. Nah, kalau tidak butuh objek hanya bisa aktif. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif, sedangkan kata kerja yang butuh objek itu bisa pasif? Nah, alasannya adalah di cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Inggris, teman-teman. Sebenarnya mirip juga sih dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, itu nanti objeknya dijadikan subjek. Contoh teman-teman, saya menggunakan kata kerja produce ya di dalam kalimat. Misalnya kalimat aktifnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah itu kalau kita pecah, subjeknya di situ adalah kata some trees ya. Kemudian predikatnya di situ adalah kata produce. Nah, kemudian resin di situ itu fungsinya adalah sebagai objek. Nah, kemudian in large quantities itu posisinya sebagai keterangan atau adverb. Gitu ya. Jadi SPOK. Lengkap, teman-teman. Nah, nanti cara merubah kalimat aktif ini menjadi pasif, objeknya ini kita rubah menjadi subjek. Jadinya resin. Nah, kemudian predikatnya kita rubah jadi pasif. Pasif itu kalau di predikat rumusnya cuma satu, yaitu to be verb 3. Jadinya is produced. Nah, kemudian teman-teman ini aturan pasif yang teman-teman harus ingat. Kalau kata kerja yang butuh objek sudah kita pasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, makanya biasanya ada preposisi, terutama preposisi by. Walaupun tidak selalu by ya, tapi yang memang yang sering keluar adalah by. Nah, ini keterangan teman-teman. Sampai belakang gitu ya. Jadi kalau misalkan kata kerja itu sudah dipasifkan, padahal dia awalnya butuh objek, kalau sudah dipasifkan jangan lagi dikasih objek gitu ya. Nah, nanti kalimatnya berbunyi, resin is produced by some trees in large quantities. Jadi, kalau dipasifkan menjadi resin itu diproduksi oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu, teman-teman. Izin bertanya, Mister, apakah keterangan boleh dipindah ke depan? Jawabannya boleh, teman-teman. Misalkan in large quantities ini kita mau pindah di depan sini nggak masalah. Syaratnya dikasih koma ya. Jadi keterangan dulu baru SPO nggak masalah. Jadi in large quantities, koma, resin is produced by some trees. Nggak masalah. Seperti itu. Memang keterangan tempatnya boleh dipindah-pindah. Nanti kita pelajari keterangan di hari ke-7 ya, teman-teman. Nah, ini tadi adalah alasan ya kenapa kata kerja yang perlu objek saja yang bisa jadi pasif. Karena objeknya nanti itu jadi subjek, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kata kerjanya itu tidak memiliki objek, misalnya kata fall ya, kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Ini kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, ini tidak ada objeknya, teman-teman. Karena to itu preposisi ya. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, keterangan bukan objek. Sedangkan nanti kalau nggak ada objeknya, tidak ada yang bisa dirubah menjadi subjek. Nah, kalimat kan wajib punya subjek, teman-teman. Nah, itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak memiliki objek atau tidak butuh objek tidak bisa pasif, hanya bisa aktif. Seperti itu. Nah, secara teori, materi sudah selesai. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Kita langsung ke contoh ya. Nah, di situ cari predikat dulu seperti biasa, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was ya. To be di sini dia tidak bukan sebagai auxiliary, tapi dia berdiri sendiri sebagai predikat, namanya adalah linking verb. Nah, intinya ini predikat gitu ya, teman-teman. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi ya. Dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Oke, nah masalahnya kalau kita lihat di pilihan ABCD itu ada turunan dari kata kerja employ. Yang artinya adalah mempekerjakan, seperti kayak hire, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, misalkan kalau saya bilang ke teman-teman, pabrik itu mempekerjakan. Nah, kalimatnya sudah lengkap atau belum, teman-teman? Belum ya? That's right. Pasti nanti ada pertanyaan, mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa. Nah, harus dikasih objek. Betul. Jadi ya contohnya
perusahaan itu mempekerjakan 500 orang atau pekerjaan itu mempekerjakan, eee 500 jenis mesin yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Jadi mempekerjakan itu butuh objek. Nah, sekarang pertanyaan saya, jadi gini ya, udah ketemu ya, kalau mempekerjakan itu dia butuh objek atau istilahnya transitif kalau di kamus. Kalau teman-teman menemukan di kamus ada keterangan transitif, itu artinya kata kerja itu butuh objek gitu ya. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman nih, di setelah titik-titik itu ada objek nggak teman-teman? Di soal, setelah titik-titik itu ada objek nggak? Nggak ada ya, karena dia nabrak preposisi, to, seperti itu. Jadi preposisi diikuti kata setelahnya menjadi, keterangan dan keterangan tidak bisa jadi objek, seperti itu. Nah, berarti karena employee ini butuh objek dan tidak ada objeknya, maka harus kita pasifkan, teman-teman. Oke. Nah, kira-kira A, B, C, D yang mana yang bukan predikat? Di sini kan kita nggak butuh predikat lagi ya, teman-teman, karena nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jadi cari yang bukan predikat dan juga idenya itu pasif atau maknanya nanti pasif. Nah, berarti artinya adalah cari yang verb 3. Karena bukan predikat tadi di pasif cuma satu, yaitu verb 3. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ya, betul, yang delta. Ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha, had been employed auxiliary verb, itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Oke. Kalau yang bravo, sorry, alpha salah karena kita nggak butuh predikat lagi. Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tadi ada yang tanya teman-teman, Sir, itu and itu bukannya conjunction ya? Nah, pertanyaan saya teman-teman, fanboys di sini conjunction atau maksudnya kita anggap conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat atau bukan? Ya, that's right. Dijawab oleh Miss Aziza, harus ya nggak usah dianggap conjunction, betul Miss Veliana, karena tidak ada koma sebelumnya. Mungkin bisa direview ya materi hari kedua, Mister, supaya nanti bisa lebih jelas kapan fanboys yang salah satunya adalah and itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan kapan fanboys itu tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Jadi penandanya itu ada koma atau tidak seperti itu. Itu mengikuti aturan penulisan di dalam bahasa Inggris, terutama yang American English gitu ya. Nah, kalau yang Bravo di situ ada conjunction, sedangkan setelahnya tidak ada predikat lagi. Nggak bisa ya, teman-teman? Nah, kalau yang Charlie, to verb 1 itu aktif. Sedangkan employee tadi butuh objek. Nah, setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau kita pilih yang Charlie nanti, kita akan kehilangan objek. Dan nggak bisa diartikan nanti ya. Makanya jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau kita artikan jadinya, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Nah, kalau diartikan seperti itu. Nah, teman-teman misalkan bingung conjunction fanboys itu yang menghubungkan subjek predikat yang bagaimana atau yang tidak menghubungkan subjek predikat bagaimana, boleh direview di materi hari kedua. Oke, materi kita terakhir yang kemarin. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada use, teman-teman. Subjeknya adalah kata molecular biologists. Nah, tapi tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Masalahnya, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja study. Nah, study di sini artinya adalah mempelajari atau meneliti, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa, apakah meneliti ini butuh objek atau tidak? Kalau saya bilang ke kalau saya bilang ke teman-teman nih, eee, kita sedang meneliti atau kita akan meneliti. Nah itu, butuh objek nggak teman-teman? Nah butuh objek ya, pasti nanti ada pertanyaan meneliti apa gitu atau meneliti siapa gitu ya. Jadi meneliti ini butuh objek. Nah pertanyaan saya lagi ke teman-teman, coba dilihat di setelah titik-titik, itu ada objeknya nggak teman-teman? Ada kata benda nggak di setelah titik-titik? Ada ya, betul. Berarti ini fungsinya sebagai objek. Jadi tugasnya teman-teman di sini adalah mencari kata kerja yang bukan predikat. Ya, jadi jangan cari yang predikat karena predikat tidak mungkin ditaruh di paling depan, apalagi nggak ada conjunction sama sekali ya. Dan juga karena objeknya cari yang aktif teman-teman.
Bukan yang pasif, karena pasif tidak boleh punya objek lagi. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, jadi itu study genetics, itu tuh verb 1 itu fungsinya sebagai keterangan nanti ya, dan dia aktif teman-teman. Nah pertanyaan saya nih ke teman-teman nih, yang Bravo karena punya objek di sini ya, kalau yang Bravo ini kita masukkan di titik-titik, itu nanti verb 2 atau verb 3? Ya, betul, verb 2 ya. Kenapa? Karena dia aktif, teman-teman. Ada objeknya setelahnya. Ya, dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, kalau kita masukkannya verb 2, nanti predikatnya double, yang satu use, yang satu studied. Seperti itu. Nah, apalagi yang Charlie, teman-teman. Yang Charlie itu jelas banget itu verb SES. Verb SES dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita tidak bisa menaruh predikat di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL ya. Karena kalimatnya selalu berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya. Seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta study di sini bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma dua kelas kata, teman-teman. Yang pertama adalah kata kerja, itu pun yang butuh objek ya. Kalau yang tidak butuh objek, jangan dikasih objek untuk kata kerja pun. Nah, yang kedua itu adalah preposisi. Oke, jadi yang boleh punya objek cuma kata kerja yang butuh objek dan preposisi. Kata benda tidak bisa punya objek. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi untuk mempelajari atau untuk meneliti genetics, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisis. Seperti itu. Oke, contoh ketiga, teman-teman, caranya sama, dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada supports, predikat. Subjeknya adalah gerund di depan itu, ada kata consuming foods, teman-teman. Kemudian, nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Hati-hati dengan N ya, lagi-lagi teman-teman, fanboys itu sering kok keluar memang di soal TOEFL ya. Tapi hati-hati, kalau nggak ada koma sebelumnya, itu bukan conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, apalagi setelahnya memang nggak ada predikat di situ, nggak ada subjek. Ini hanya menghubungkan dua objek, yaitu brain health sama cognitive function. Seperti itu, jadi nggak usah dianggap gitu ya. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah, nah tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan dari kata kerja contain. Artinya contain itu adalah mengandung. Mengandung. Ya, langsung dijawab oleh teman-teman. Charlie, ya. That's right, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Nah, tapi saya ingin melanjutkan dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman. Mengandung atau contain itu butuh objek nggak sih? Butuh ya teman-teman, karena kita nggak mungkin hanya bilang ke orang misalkan tahu itu mengandung. Nah, mengandung apa? Mengandung vitamin, mengandung protein apa gitu ya. Jadi harus dikasih objek setelahnya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, setelahnya titik-titik itu ada objeknya nggak teman-teman? Di setelahnya titik-titik ada ya, betul, yaitu healthy fats, yaitu jenis-jenis lemak sehat atau lemak-lemak sehat gitu ya. Nah, kalau kata benda nggak bisa dihitung kok ada S-nya teman-teman, itu maksudnya kembali ke jenisnya. Bukan benda wujudnya, tapi ke kategorinya atau jenisnya gitu. Nah, jadi di sini kebutuhan kita adalah cari yang aktif karena ada objeknya, gitu ya. Dan juga karena sudah ada predikat, cari yang bukan predikat. Nah, kata kerja yang aktif dan bukan predikat itu cuma dua, teman-teman, yaitu to verb one atau verb ing. Nah, di soal itu adanya adalah yang verb ing. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan atau jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat mendukung atau apa ya, membantu gitu ya, membantu kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyain dulu sebelum lanjut ke praktek latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman.
Nggak ada ya, aman ya. Baik, if there's no question, so let's go ahead to the exercise. Jadi kita langsung ke praktek ya. Di sini ada satu soal. Seperti biasa, jangan takut benar. Kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was opened. Subjeknya adalah Central Park. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti masalahnya bukan, maksudnya kalimatnya sudah lengkap gitu ya, teman-teman. Nah, tapi karena di soal itu kita lihat kok ada turunan kata kerja desain yang artinya mendesain ya. Nah, mendesain itu butuh objek ya, teman-teman, karena nggak mungkin kita hanya bilang, misalnya, "Saya ingin mendesain." Nah, mendesain apa? Misalkan mendesain rumah, mendesain misalkan jalanan dan sebagainya. Jadi mendesain itu harus dikasih objek. Nah, kalau kita lihat di setelahnya titik-titik itu sudah ada objeknya, teman-teman. Nah, tapi atau gini, kita cek di ABCD aja karena ternyata dengan cara lain kita bisa menentukan pilihan ABCD, teman-teman. Yaitu mengeliminasi jawaban yang ada predikatnya. Ya, yang alfa di situ ada predikatnya, ada subjek juga, sedangkan tidak ada conjunction nggak boleh. Oke, jadi kalau misalkan kita mau masukkan subjek predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada, maka harus ada conjunction. Sedangkan yang di soal itu nggak ada gitu ya. Nah, kalau yang Bravo itu bukan predikat, karena desain tadi butuh objek dan tidak ada objek setelahnya yang ada nabrak preposisi by. Nah, berarti ini pasif ya. Kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, kalau yang Delta itu predikat. Predikat itu tidak boleh di awal kalimat ya. Dan juga di soal kita sudah punya predikat, teman-teman. Jangan dimasukkan predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Desain di situ verb keberapa, Mister? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Desain di sini verb keberapa, teman-teman? Iya, betul, verb 3 ya. Alasannya kenapa? Karena kata kerja desain itu butuh objek. Gitu ya. Sedangkan di setelahnya desain ini dia nabrak preposisi by. Preposisi nggak bisa jadi objek. Ya, otomatis ini kalau misalkan ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objek setelahnya, berarti dia pasif. Nah, kalau pasif itu pilihannya cuma dua bentuknya ya. Kalau nggak to be verb 3, ya verb 3 aja atau verb 3 yang berdiri sendiri. Bedanya kalau to be verb 3 itu di predikat, kalau verb 3 yang berdiri sendiri contohnya desain ini dia bukan predikat. Seperti itu. Tapi sama-sama pasif artinya gitu ya. Nah, jadi jawabannya Bravo nanti kalau dibaca designed by Frederick Law Olmsted, Central Park in New York City was opened to the public in 1957. Kalau diartikan didesain oleh Frederick Law Olmsted, Central Park yang berada di New York City itu terbuka atau dibuka kepada publik di tahun 1957. Nah, kalau desain ini dianggap verb 2, nanti kalau diartikan seperti ini, teman-teman. Mendesain oleh Frederick Law Olmsted, Central Park di New York City dibuka kepada publik di tahun 1957. Kan gak enak, masa mendesain oleh Frederick Law Olmsted, kan gak enak, teman-teman. Berarti itu bukan tapi di. Seperti itu. Nah, itu alasan juga kenapa verb yang butuh objek kok nggak ada objeknya itu dipasifkan. Karena kalau aktif nanti artinya ada yang janggal, ada yang sumbang seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, ke nomor 2. Silahkan teman-teman, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis.
Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan juga Alpha dan juga Bravo. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ sudah ada predikat yaitu is. Subjeknya adalah Veterans Day. Kemudian, nah tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi ya. Dan juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semua dari turunan kata kerja occur yang artinya adalah terjadi. Nah, terjadi atau occur itu adalah salah satu kata kerja yang tidak butuh objek alias dia hanya bisa aktif, teman-teman. Dia tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri karena memang tidak bisa dipasifkan gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia pun diterjadikan itu nggak ada. Diterjadi, nggak ada, yang ada adalah dijadikan, tapi itu beda kata kerja ya. Menjadikan sama terjadi itu beda, teman-teman. Oke, sama kayak jatuh sama menjatuhkan itu beda, seperti itu. Nah, berarti kita cek satu-satu. Yang alpha itu verb SES. Verb SES nggak bisa ya dimasukkan di sini karena nanti predikatnya double, teman-teman. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Oke. Kalau yang bravo, di situ ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi nggak ada conjunction atau kata hubung. Nggak bisa ya materi kita hari kedua kemarin, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, nah pertanyaan saya ke teman-teman. Occurred di sini dia verb 2 atau verb 3? Oke, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Jadi gini, occur itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Kata kerja yang butuh objek itu tidak bisa dipasifkan alias hanya memiliki bentuk aktif. Dia tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, yang Charlie ini adalah verb 2, bukan verb 3. Nah, verb 2 kalau dimasukkan di sini nanti predikatnya double karena verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca Veterans Day is a day of honoring military veterans occurring on November 11th. Kalau diartikan Hari Veteran merupakan sebuah hari untuk menghormati gitu ya. Veteran-veteran militer yang terjadi pada 11 November. Seperti itu. Kalau verb 1 nggak bisa misalnya. Kalau verb 1 nanti kalau di sini ya kasusnya kalimat ini nanti jadi predikat juga. Oke, nanti predikatnya jadi double. Jadi kalau verbnya nggak butuh objek, dia nggak ada bentuk verb tiganya misalnya. Ya betul yang saya sampaikan tadi teman-teman. Yang di eh, sini ya, sebentar. Nah ini saya lingkari. Kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya yang di bawah ini, dia tidak memiliki bentuk pasif atau be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, itu bedanya kata kerja yang butuh objek sama yang tidak butuh objek. Nah, artinya kalau menemukan occurred, nggak ada auxiliary sebelumnya, itu verb 2. Bukan verb 3 karena dia nggak punya bentuk verb 3 atau pasif. Gitu ya. Nah, mari kita lanjutkan untuk. Nah, ini pertanyaan bagus. Berarti harus tahu artinya ya, Mister. Kembali lagi ke atas tadi, teman-teman. Nah, ini malah mundur lagi di sini ya. Jadi kata kerja secara makna atau secara arti atau definisi gitu ya. Apakah harus tahu artinya dulu? Sebenarnya kalau enggak juga bisa, teman-teman. Cuman memang lebih menguntungkan kalau kita tahu artinya atau kita makanya verb itu paling penting ya karena mengetahui arti apa namanya verb itu sangat membantu kita dalam mengerjakan TOEFL. Nah, jadi secara makna nanti kita bisa tahu apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak. Contohnya tadi membutuhkan atau misalkan apa namanya menghasilkan. Nah, kalau kita nggak tahu arti produce itu menghasilkan, kita nggak bisa menganalogi apakah dia butuh objek atau tidak. Tapi kalau kita sudah tahu artinya misalnya produce itu artinya mau menghasilkan atau memproduksi. Kita bisa analogi misalkan kalau kita ngomong ke orang nih, eh, saya ingin menghasilkan atau pabrik itu menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Menghasilkan uang kah? Menghasilkan produk kah? Menghasilkan barang dan sebagainya. Jadi harus ada objeknya. Tapi kalau kita nggak tahu artinya ya kita nggak bisa analogi, teman-teman. Cuman sebenarnya ada tips cara mengetahui apakah dia apa namanya butuh objek atau tidak dari bentuk pilihan ABCD-nya.
Jadi kalau misalkan di pilihan A, B, C, D itu kok ada to be verb 3, berarti kata kerja itu bisa dipasifkan. Itu kalau yang asli dari ITS ya, teman-teman. Karena yang saya alami selama ini ketika ngambil tes TOEFL yang asli ITS itu bisa apa ya, bisa ditarik kesimpulan yang membuat soal itu kayak nggak mau bikin pilihan jawaban yang secara grammar itu sudah keliru, teman-teman. Jadi memang di pilihan ganda pun susunannya sudah benar. Jadi kalau misalkan kata kerja itu bisa dipasifkan, sama si pembuat soal itu dipasifkan. Seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi, oh berarti itu kata kerja yang butuh objek karena dia bisa dipasifkan. Nah, cuman itu nanti akan teman-teman dapatkan atau teman-teman bisa serap atau ilhami gitu ya dari sering-sering latihan. Seperti itu. Nah, kenapa kok susah? Karena teman-teman kaget, baru baru pertama ketemu soal seperti itu. Tapi kalau udah sering banget, maksudnya udah hafal dengan pola soalnya, teman-teman itu enak banget kok. Jadi lihat soal itu langsung kelihatan apa namanya? Oh, itu yang hilang ini, itu yang hilang ini gitu. Nah, cuman memang syaratnya harus sering-sering ketemu latihan. Supaya karena teori itu kadang didengar oh cuman gitu teman-teman. Cuman ketika praktek kita menemukan loh kok gini ya, kok gini ya gitu. Jadi nanti akan menambahkan apa ya? Kalau nggak menambahkan ya kadang yang kita dengar oh cuman gitu ya itu biasanya belum terkonfirmasi benar atau salahnya. Nanti terkonfirmasi benar salahnya, pemahaman saya salah atau benar itu dari latihan. Seperti itu. Jadi makanya saya sarankan mumpung teman-teman masih bisa latihan, hajar terus latihannya. Gitu ya. Bahkan kalau teman-teman ada request, silahkan request. Kalau sempat maksudnya saya sempat, kalau saya sempat saya buatkan teman-teman. Gitu ya. Jadi saya di sela-sela kelas pasti saya buatkan soal seperti itu. Gitu ya teman-teman. Intinya semangat, hajar terus latihannya. Nanti kalau ada tanya-tanya apapun silahkan japri. Nanti saya bantu lewat japri. Banyak kok yang japri, alhamdulillah banyak. eh, dan alhamdulillahnya tak gitu ya. Kalau misalkan susah dijawab lewat WhatsApp, biasanya saya bilang besok di kelas ditanyakan karena biasa lebih jelas kalau pakai bahasa verbal atau pakai ngomong gitu ya daripada pakai tulisan. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, sudah lengkap ya. Mari kita cek bersama kalau gitu. Seperti biasa dicari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1, yaitu live. Subjeknya adalah some insects. Kemudian ada conjunction fanboys yang sebelumnya ada komanya. Nah, ini penanda kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Oke, apalagi setelahnya itu memang ada pronoun atau kata ganti. Nah, ini fungsinya sebagai subjek. Nah, tapi tidak ada predikatnya. Berarti tugas kita adalah mencarikan predikat. Teman-teman jangan terkecoh dengan kata lives itu ya. Ini bacanya bukan live juga, teman-teman. Ini bacanya lives. Ini bentuk jamak dari life. LIFE. Artinya kehidupan itu ya atau hidup seperti itu. Itu kata benda. Nah, ini kecohan. Nah, kenapa kok lives ini bukan kata kerja? Kenapa kok saya bisa tahu? Karena dia kalau misalkan ini kita anggap verb ya, teman-teman. Itu verb SES. Kalau kita anggap verb, tapi ini bukan verb, oke? Sedangkan subjeknya ini jamak. Kalau subjeknya jamak tidak boleh pakai verb SES. Nah, ini berarti bukan verb. Ini kata benda, noun plural gitu ya. Nah, berarti cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, kita cari aja. Yang alpha di situ auxiliary verb. Kalau yang Bravo udah pasti salah ya. To verb 1 tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Yang Charlie itu juga nggak bisa. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Nah, Delta juga dia bisa jadi predikat karena verb 1 antara alpha atau delta. Bedanya adalah kalau yang alpha itu pasif, kalau yang delta itu aktif. Nah, kita lihat aja setelah titik-titik itu ada kata benda sebagai objek atau tidak. Ternyata ada ya di situ solitary lives.
Oke. Nah, karena ada objeknya, maka tidak bisa diisi yang pasif. Harus kita carikan yang aktif. Nah, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Kalau yang alfa, nanti kita butuh preposisi di sini. Seperti itu. Jadi jawabannya nanti kalau dibaca, some insects live in highly organized colonies, but others lead solitary lives. Kalau diartikan, beberapa jenis serangga itu hidup gitu ya, dalam koloni yang sangat terorganisir atau yang sangat teratur, tapi beberapa serangga yang lain itu menjalani hidup yang soliter atau hidup yang menyendiri gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Monggo jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah nggak ada predikat sama sekali teman-teman. Berarti di sini tugas kita mencarikan predikat ya. Nah subjeknya adalah wolves, kok serangga apa? Serigala maksud saya. Nah berarti tugas kita carikan predikatnya saja. Kalau yang alpha di situ verb ing sebelumnya tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo verb satu kemungkinan bisa ya, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada predikat, nah tapi ada subjek lagi, nanti subjeknya double teman-teman. Oke. Kalau yang delta, nah use di sini pertanyaan saya ke teman-teman. Use itu artinya verb satunya menggunakan. Nah use di sini berarti verb 2 atau verb 3 yang delta itu teman-teman. Ya, betul itu verb 3 ya. Alasannya karena use itu menggunakan butuh objek. Menggunakan apa? Nah, sedangkan setelahnya nggak ada objeknya. Kalau ada kata kerja, butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti itu pasif, teman-teman. Ini verb 3 ya. Nah, kalau ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang bravo, nanti kalau dibaca, wolves use howling as a way to gather their pack members for group activities. Jadi para serigala menggunakan lolongan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan anggota kelompok mereka untuk kegiatan bersama. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, kita cek ya. Alpha, Charlie, Delta. Ada juga Bravo, berarti sudah lengkap. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada Our Beloved. Subjeknya adalah Jane Austen's novels. Ada conjunction sebelumnya yaitu although. Kemudian ada subjek yaitu her works, karya-karyanya gitu ya. Kemudian, nah, belum ada predikatnya, kita nabrak conjunction when. Ada subjek she, predikatnya was. Berarti fix di sini kita hanya butuh satu predikat saja. Oke, cari A, B, C, D yang predikat saja, gitu ya. Kalau yang alpha, published, di sini bisa aja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu arti verb satunya. Publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan gitu, teman-teman. Nah, mempublikasikan itu butuh objek ya, karena kita nggak mungkin hanya bilang, eh, saya ingin mempublikasikan. Nah, mempublikasikan apa gitu, jadi harus ada objeknya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu bukan objek, itu keterangan. Kalau ada kata Ausli itu di akhirnya, itu dia adalah keterangan, teman-teman. Nah, keterangan nggak bisa jadi objek ya.
Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti itu harus dipasifkan. Nah, artinya yang alpha, published di sini dia bukan verb 2, bukan predikat ya, dia adalah verb 3. Nah, verb 3 itu kalau nggak ada auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, had published itu bukan to be verb 3, teman-teman. Had itu memang auxiliary sama kayak to be, cuman beda keluarga. Ya, kalau had verb 3 itu aktif. Nah, kalau aktif kita nanti butuh objek, sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie jelas nggak bisa ya, kita butuhnya predikat, sedangkan yang Charlie itu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya. Jawabannya adalah yang delta, ada to be, diikuti verb 3, itu pasif teman-teman. Dan tempatnya di predikat. Gitu ya. Nah nanti kalau diartikan, meskipun novel-novelnya Jane Austen itu sangat disukai zaman sekarang. Karya-karyanya dulu dipublikasikan secara anonimus atau tanpa nama gitu ya, ketika dia masih hidup dulu. Karena pakai was itu lampau, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, Sir, jadi kalau misalnya setelah titik-titik ada objek, maka kita bisa pastikan itu verbnya adalah aktif. Ya, betul, karena yang boleh punya objek hanya kata kerja aktif ya, teman-teman. Seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau ada objeknya, itu pasti aktif, teman-teman. Kalau ada kata kerja kok butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Nah, tapi kalau kata kerjanya kita artikan kok tidak butuh objek, memang dari lahir tidak butuh objek, dia hanya bisa aktif, walaupun tidak ada objeknya. Gitu ya, karena memang dari kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan, alias tidak punya bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi hanya bisa aktif, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 6. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, Alpha, Charlie, atau Delta ya. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada predikat became, teman-teman. Subjeknya adalah Marie Curie. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi di soal ya. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja receive, artinya menerima, teman-teman. Nah, kalau di sini kita mau masukkan kata kerja, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke, atau bukan predikat. Oke, dan karena ada objeknya, maka cari yang aktif, teman-teman. Nah, bisa digunakan cara cepat seperti ini, oke? Karena di soal sudah ada predikat, jangan cari predikat lagi, tapi cari yang bukan predikat. Kemudian karena ada objeknya, maka cari yang aktif, karena pasif tidak boleh punya objek, sedangkan di situ ada objeknya. Oke, nah kata kerja yang bukan predikat tapi aktif itu ada dua. Yang pertama verb ing, yang kedua adalah to verb 1. Nah jawabannya kelihatan ya, jawabannya adalah yang, sorry teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang alpha, receive di sini verb 2 karena dia punya objek. Artinya menerima teman-teman. Oke, nah kalau verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, nanti predikatnya double. Nanti kita butuh conjunction seperti itu. Kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kita nggak bisa masukkan yang Bravo. Nah, kalau yang Delta ada predikat lagi. Jelas ya, auxiliary verb teman-teman hanya bisa jadi predikat. Nah, jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan, pada tahun 1903, Marie Curie menjadi wanita pertama untuk menerima penghargaan Nobel dalam bidang fisika atas penelitiannya terhadap radioactivity. Seperti itu. Nah, jawabannya Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, sebentar saya hapus dulu coret-coretannya.
Oke, silahkan dicoba dulu nomor 7, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, time's up. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Baik, antara Bravo atau Delta, ada juga Alpha. Mari kita cek bareng ya. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, berarti di titik-titik tugas kita mencarikan predikatnya. Subjeknya adalah Grace Hopper ya, karena kalau predikat dan subjek itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Nah, tapi kalau malah dua itu nggak apa-apa. Itu kalau informasi yang diapit dua koma itu kita nyebutnya apositif atau informasi tambahan. Itu kalau teman-teman hapus juga nggak masalah. Jadi koma dua ini dihapus nggak masalah, gitu ya. Nah, berarti carikan predikat. Yang alfa itu salah karena ada conjunction, teman-teman. Kita nggak butuh conjunction ya, karena subjek predikatnya nanti cuma satu. Jadi alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, nah ini bisa saja verb 2, kemungkinan bisa saja verb 3. Tidak bisa jadi jawaban. Oke, karena verb 3 bukan predikat, sedangkan kita butuhnya predikat. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana? Kita analisa dulu arti dari kata appoint, yang mana artinya adalah menunjuk. Yang mana menunjuk itu butuh objek. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada objeknya nggak kata kerja yang butuh objek ini. Nah, ternyata dia nabrak preposisi as, artinya sebagai di sini, teman-teman. Otomatis kata kerja ini tidak memiliki objek. Kalau kata kerja itu butuh objek tapi tidak memiliki objek, maka harus dipasifkan. Artinya yang bravo ini dia adalah verb 3, bukan verb 2. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie ada predikat tapi ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Nah, jawabannya adalah yang delta. Auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, Grace Hopper, a computer scientist, was appointed as a lieutenant in the United States Navy during World War II. Kalau diartikan kurang lebih, Grace Hopper, seorang ilmuwan komputer, ditunjuk sebagai seorang letnan dalam uh, Navy itu kalau saya nggak salah angkatan uh, militer lautnya ya. Jadi angkatan lautnya Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 8, teman-teman. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabnya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie, ada juga alfa ya, berarti sudah lengkap A, B, C, D. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat, nggak ada ya teman-teman, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah experiments. Nah, berarti tugas kita hanya mencarikan predikatnya saja. Nah, kalau kita lihat yang alfa itu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo kemungkinan bisa, auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Yang Charlie juga auxiliary verb, kemungkinan dia predikat. Nah, kalau yang delta ini bisa saja dia verb 2, predikat, atau verb 3, bukan predikat. Cara menentukannya, kita harus tahu dulu verb 1 artinya apa. Kendak itu artinya melakukan. Jadi kata dasarnya artinya adalah melakukan. Nah, melakukan itu butuh objek ya. Tidak mungkin kita hanya bilang orang itu sedang melakukan. Nah, melakukan apa? Melakukan pekerjaan berat misalnya, atau melakukan penelitian, melakukan eh, penipuan misalnya. Jadi melakukan itu selalu butuh objek gitu ya.
Cuman kalau kehendak itu untuk yang positif, teman-teman, melakukan yang positif. Kalau melakukan yang negatif, contohnya penipuan, itu pakainya commit, tulisannya COMMIT, gitu ya. Artinya sama melakukan, cuman kesannya aja beda. Kalau kehendak itu positif. Nah, karena melakukan butuh objek, kita lihat di setelah titik-titik. Ternyata tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti itu pasif, teman-teman. Karena kata kerja itu kalau sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek. Atau kalau saya balik, kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, berarti itu dipasifkan. Artinya yang delta itu verb 3, bukan verb 2. Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi yang bisa jadi predikat hanya antara Bravo atau Charlie. Bedanya apa? Bedanya yang Bravo itu ada to be, yaitu been, diikuti verb 3, conducted, ini pasif. Oke, sedangkan yang Charlie to be diikuti verb ing, ini aktif. Nah, tadi conduct butuh objek, tapi nggak ada objeknya, harus pasif, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, kalau yang cari nanti kita kehilangan objek. Jadi kalau diartikan, eksperimen-eksperimen di bidang atau di dalam observasi gelombang-gelombang gravitasi telah dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia sebelum penemuan langsungnya di tahun 2015. Seperti itu. Sorry, Mister, boleh ulangi kenapa yang C? Atau yang C kita masukkan di sini ya, teman-teman. Terus kita artikan. Enak nggak kira-kira? Nah, sekarang yang Charlie kita masukkan di sini ya. Eksperimen-eksperimen di bidang, eksperimen-eksperimen dalam observasi gelombang gravitasi sedang melakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia sebelum deteksi atau penemuan langsungnya di tahun 2015. Enak nggak, Miss? Kalau didengar eksperimen-eksperimen dalam gelombang gravitasi sedang melakukan oleh para ilmuwan. Enak nggak kira-kira? Atau teman-teman yang lain kira-kira enak? Nggak enak ya? Nah, pasti nanti ada informasi yang hilang. Pasti ada yang tanya melakukan apa? Sedang melakukan apa? Karena melakukan itu butuh objek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi alasannya kenapa yang Charlie salah? Karena itu aktif, sedangkan tidak ada objeknya. Padahal conduct itu butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya? Wajib dipasifkan, teman-teman. Seperti itu. Mister, kenapa yang delta salah? Nah, kalau yang delta ini materi kita chapter 1. Teman-teman, masih ingat nggak? Kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah, teman-teman masih ingat kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Apa aja, teman-teman? Ditulis di chat ya. Kata kerja yang bisa jadi predikat itu kata kerja bentuk apa aja? Ya, yang pertama verb 1, betul. Kemudian verb SES, nice. Kemudian verb 2, betul. Satu lagi, teman-teman. Auxiliary verb, betul. Jadi ini adalah kata kerja yang hanya bisa menjadi predikat gitu ya. Sedangkan ada juga kata kerja itu yang bukan predikat. Masih ingat kata kerja apa aja yang bukan predikat? Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya ya, yang berdiri sendiri, contohnya yang delta di situ. Kemudian verb ing, betul, yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, contohnya yang alpha. Dan juga to verb 1, itu bukan predikat. Nah, jadi kalau ditanya kenapa yang delta salah? Karena delta itu verb 3, bukan verb 2. Nah, dari mana kita bisa tahu? Karena dia nggak ada objeknya. Padahal melakukan atau kendak itu butuh objek. Seperti itu. Gitu ya. Jadi alasannya delta nggak bisa karena itu bukan predikat. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya adalah predikat. Gitu ya. Atau kita lanjut ke nomor 9. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Kita belajar. Baik, ada jawaban Charlie. Charlie
Nah, saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is called. Subjeknya adalah, nah hati-hati teman-teman. Photons di sini memanglah kata benda. Tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena dia jamak. Sedangkan predikatnya menggunakan is. Harusnya kalau subjeknya photons, karena dia jamak, harusnya are, bukan is gitu ya. Nah, tapi karena predikatnya is, ini bukan subjek. Nah, kata benda itu fungsinya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak subjek ya, objek. Berarti ini fungsinya sebagai objeknya sesuatu di sini. Nah, di sini kita masih kehilangan subjek. Nah, subjek boleh punya objek ya? Jawabannya nggak boleh, teman-teman. Kecuali kalau subjek itu adalah gerund. Nah, sekarang gerund itu apa? Gerund itu adalah kata benda, teman-teman, atau noun, tapi dibuatnya dari kata kerja. Jadi noun yang dibuat dari kata kerja, atau wujudnya itu kata kerja. Atau lebih tepatnya adalah verb ing. Nah, salah satu fungsinya verb ing itu adalah sebagai kata benda, istilahnya namanya gerund. Atau gerund gitu ya tulisannya. Jadi di sini kita carikan verb ing. Atau kalau teman-teman mau pakai cara yang hari ini kita pelajari juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja convert. Ya kan, teman-teman? Artinya convert itu mengubah. Nah, mengubah itu butuh objek. Jadi photons di sini adalah objek. Berarti di sini kita carikan kata kerja yang bukan predikat, alasannya karena sudah ada predikat di soal. Dan karena di situ sudah ada objeknya, maka cari yang aktif. Nah, kata kerja yang bukan predikat dan aktif itu cuma ada dua ya, yaitu to verb 1 atau verb ing. Nah, di pilihan ganda nggak ada to verb 1. Dan kalau ada pun to verb 1 tetap salah ya, karena to verb 1 itu keterangan, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Kita butuhnya tadi subjek. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Sorry. Jawabannya adalah yang Charlie. Ini Jeren ya. Nah, kalau yang alpha, converted di sini dia verb 2 atau verb 3, teman-teman. Di situ ada objeknya ya. Berarti yang alpha itu verb 2 atau verb 3. Nah, verb 2 ya, karena aktif atau ada objeknya. Gitu. Nah, kalau verb 2 otomatis dia predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat di sini, nanti ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, predikatnya double. Kesalahan kedua, penempatan predikat tidak boleh di awal kalimat. Gitu ya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo dia ada to be diikuti verb 3 itu pasif. Pasif tidak boleh punya objek. Bravo nggak bisa teman-teman. Nah kalau yang Delta memang di situ ada gerund. Sama kayak yang Charlie ya. Cuman ada conjunctionnya. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuman satu. Nah jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca. Converting photons into electrical energy is called photovoltaic conversion. Jadi mengubah foton menjadi energi listrik disebut konversi fotovoltaik. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan, terakhir dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban alpha, ada juga Bravo. Oke, antara alpha atau Bravo. Ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, ada juga delta. Oke, sudah lengkap ya. Berarti kita bahas bareng. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah kata ganti that. That di sini pronoun ya, sama kayak those. Bedanya kalau that itu tunggal, teman-teman. Kalau those itu jamak gitu ya. Eh, Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, di situ semuanya ada turunan dari kata kerja compare, yang artinya adalah membandingkan. Nah, coba nih saya tanya ke teman-teman, membandingkan itu butuh objek nggak, teman-teman? Misal kalau kita bilang, hari ini kita akan membandingkan. Nah, itu butuh objek tidak? Butuh ya, jadi harus ada objek setelahnya. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, kata kerja yang butuh objek ini
Di setelah titik-titik itu ada objeknya nggak? Ya, betul. Tidak ada ya, teman-teman. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, maka harus kita bentuk pasif. Oke, jadi cari ABCD yang bentuknya pasif. Dan juga karena di sini sudah ada predikat, maka jangan cari predikat lagi. Jadi tugasnya teman-teman adalah mencari kata kerja yang bukan predikat dan juga pasif, teman-teman, karena nggak ada objeknya. Ya, nah bukan predikat dan pasif itu bentuknya cuma satu, yaitu verb 3. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, ya teman-teman. Mister, setelah to itu pasti keterangannya. Gini teman-teman, to itu setelahnya diikuti objek atau kata benda biasanya. Kalau nggak gitu kata ganti. Cuman karena to itu adalah preposisi, fungsinya preposisi itu adalah merangkul atau merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Contoh teman-teman, bebas teman-teman coba sebutkan satu kata benda. Bebas teman-teman di chat ya. Di sekitar teman-teman itu banyak sekali kata benda. Boleh, misalkan apel gitu ya, atau buku, atau kertas. Boleh, misalkan saya pakai buku lah yang lebih gampang gitu ya. Nah, buku itu kata benda, betul teman-teman. Tapi misalkan di dalam kalimat, buku itu misalkan dibuat seperti ini bunyinya. Saya menemukan sebuah informasi yang menarik di dalam buku itu. Nah, sekarang kita pecah teman-teman, subjek, predikat, objeknya. Pertanyaan saya ke teman-teman, dari kalimat saya menemukan sebuah informasi yang menarik di dalam buku itu, subjeknya ya, ya mohon maaf teman-teman, barusan ada gangguan koneksi ya. Tapi suara saya sudah jelas belum teman-teman? Halo, tes tes. Sudah ya, terima kasih. Ya, tadi ada sedikit gangguan koneksi teman-teman, mohon maaf. Oke, jadi kita kembali, sekarang kita pecah subjek, predikat, objek, keterangan dari kalimat yang barusan saya buat, teman-teman. Saya menemukan sebuah informasi yang menarik di dalam buku itu. Pertanyaan saya, subjek di kalimat ini dikata apa? Ya, betul, kata saya di sini, atau kalau diinggriskan ya I gitu ya. Nah, untuk predikatnya, karena subjek harus punya predikat baru disebut subjek gitu, teman-teman. Predikatnya menemukan, that's right. Nah, menemukan di sini konteksnya lampau ya, teman-teman. Karena sudah terjadi gitu. Jadi kita pakainya adalah found. Nah, ada objek nggak teman-teman? Kalau ada yang mana objeknya? Nah, objeknya adalah informasi. Jadi objeknya itu adalah, itu pakainya some ya, jangan pakai an teman-teman, karena information itu tidak bisa dihitung. Jadi information, sorry, sebuah informasi, maaf, sebuah informasi itu objeknya ya, yang ditemukan kan informasinya, bukan bukunya teman-teman. Kalau saya bilang saya menemukan sebuah informasi yang menarik, berarti itu bukan bukunya yang ditemukan, tapi informasi yang menariknya. Jadi yang menarik atau some interesting information gitu ya, atau some, ya pakai interesting aja yang umum gitu ya. Jadi itu objeknya. Nah, di dalam buku itu adalah keterangan tempat, atau kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya complement as adverb of place, atau keterangan tempat gitu ya. Nah, itu di dalam buku tersebut atau itu gitu. Nanti kalau ditranslate in atau pakai from juga nggak apa-apa. In that book juga nggak apa-apa. Nah, itu adalah alasan, padahal buku itu kan kata benda, teman-teman. Tapi kalau sudah kemakan atau kecaplok atau kena kata preposisi sebelumnya, dia akan berubah menjadi keterangan, bukan lagi kata benda. Jadi itu fungsi dari preposisi, dari in dan teman-temannya in itu, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, dapat ya. Misalkan ada kulkas. Kulkas itu kata benda, teman-teman. Tapi kalau di dalam kalimat, kita bilangnya di dalam kulkas, nah itu jadi keterangan tempat. Seperti itu.
Dapat nggak Miss maksud saya? Atau dapat nggak teman-teman? Dapat ya? Oke. That ini bukan conjunction ya, Mister. Nah, kalau that conjunction subjeknya nggak ada, nggak boleh. Karena kalau ada conjunction harus ada subjek predikat setelahnya. Itu aturan penggunaan conjunction, teman-teman. Gitu ya. Dan conjunction that, gini teman, ini penggunaan, sebenarnya ini materi kita hari ke-10, tapi nggak apa-apa. That itu sebelumnya tidak boleh ada satu koma. Sebelumnya pas itu nggak boleh ada komanya. Itu penggunaan that. Entah itu yang artinya bahwa, entah itu yang artinya yang. Itu yang membedakan that sama which. Ya, apalagi setelahnya itu nggak ada subjek, itu keterangan juga. Seperti itu. Jadi artinya di sini nanti kalau diartikan, kan jawabannya yang alfa ya teman-teman. Nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan rentang hidup dari serangga-serangga yang lain, itu maksudnya itu di sini adalah rentang hidup dari mayflies itu sangatlah singkat. Seperti itu. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Karena materinya sudah habis, sambil saya absen ya. Jangan meninggalkan lapangan upacara dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan boleh sambil ditulis dulu sambil saya absen, teman-teman. Oke, silahkan. Sudah saya absen. Kalau ada pertanyaan, agak susah ya Mister materi hari ini. Betul teman-teman. Karena sudah masuk ke makna atau arti gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin susah itu karena saya dulu juga eh, susah juga teman-teman. Cuman apa ya, mungkin karena udah terbiasa gitu ya, udah latihan, sering latihan, bahkan sering mengkloning soal yang ada dari ITS, akhirnya jadi tahu cara-cara tercepatnya gitu. Atau cara menentukan pastinya gitu teman-teman. Ya, jadi saran saya dan saya mohon kalau teman-teman ada waktu tolong diasah. Karena kalau cuman di kelas aja pasti tidak cukup gitu. Jadi sudah saya buatkan untuk aktif pasif ini ada 65 soal, cukup banyak ya. Nanti kalau itu habis pun teman-teman boleh request lagi, nanti saya buatkan lagi ketika saya lagi free. Mister, kalau baru bisa mengikuti kelas hari ini, bagaimana sistem presensinya? Nah, nanti teman-teman konfirmasi ke saya ya, japri saya buat teman-teman yang baru menghadiri kelas hari ini. Nanti saya cek dari penambahan yang ada di ini ya, yang ada di grup. Kan di grup itu saya lihat ada yang baru ditambah, ada yang baru ditambah, ada yang baru ditambah seperti itu. Nanti kalau saya cek, oh betul nomornya Miss atau Mister, nanti saya anggap masuk di 2 hari sebelumnya. Dan untuk materinya nanti tolong mengikuti dari rekaman kelas ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nanti chat saya aja Miss atau Mister buat teman-teman semuanya ya. Kalau yang baru dimasukkan ke grup hari ini. Tapi kalau udah dimasukkan di hari Sabtu kemarin yang harusnya bisa ikut tapi nggak bisa ikut, ya nggak bisa teman-teman. Maksudnya tapi nggak apa-apa kok, maksudnya absensi itu hanya buat sistem reward. Yang saya sampaikan di hari pertama, kalau teman-teman selalu hadir dan memang terkonfirmasi dari absensi, nanti ada reward di akhir, yaitu pembahasan soal tes dari lembaga dan itu free. Seperti itu. Kemudian Mister, apakah nanti ada materi structure part 3? Sebentar. Mister, apakah nanti ada materi structure part 3? Maksudnya gimana, Mas? Kalau structure part 2 mungkin maksudnya ya, structure yang bagian kedua atau error analysis. Jawabannya ada di hari ke-9. Tapi kalau structure part 3 tadi saya mikir-mikir, part 3 nggak ada, teman-teman. Jadi structure itu cuma dibagi menjadi 2. Ya, part A yang kita sedang latih sambil melatih basic, teman-teman. Jadi pondasinya itu kita pelajari di hari pertama sampai hari ke-8. Nah, nanti di hari ke-9 error analysis itu sebenarnya sama dengan materi yang kita pelajari dari 1 sampai 8, cuman satu soalnya beda dan yang kedua vocabnya nanti sedikit lebih beda. Bukan sedikit sih sebenarnya banyak, tapi masalahnya di vocab, bukan di materinya. Maksudnya bukan di teorinya, tapi di vocab. Seperti itu. Kemudian kelas 1-2 belum bisa mengikuti karena masa wisuda, nggak apa-apa, aman ya. Maksudnya teman-teman masih bisa tetap mengikuti pembelajaran atau materi dari rekaman kelas.
Gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa secara secara ilmu, maksudnya secara teori dapat semuanya, karena saya sediakan rekaman itu memang buat jaga-jaga buat yang memang tidak bisa hadir di kelas teman-teman. Cuman ya itu tadi nggak bisa dapat pembahasan tes aja mungkin di situ. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman belajar beneran pasti di tes itu juga nggak dapat pembahasan pun juga pasti bisa gitu ya. Kemudian ada soal lain nggak, Sar, untuk bahas di luar jam kelas? Tapi gini tuh, kalau yang kelas dari lembaga nggak ada, tapi kalau private ada. Jadi kalau di private itu soal-soal yang saya kasihkan itu yang asli saya dapat dari ITS. Jadi ketika tes itu saya rekam soalnya buat saya belajar. Makanya saya berani kok bikin soal sendiri. Kenapa kok nggak pakai buku itu ya, teman-teman? Karena menurut saya ketika saya tes materi di buku itu banyak yang nggak keluar, banyak juga yang melenceng gitu. Maksudnya melenceng bisa dibilang nggak keluar lah gitu ya. Jadi kenapa saya berani membuat materi sendiri dan tapi saya sudah izin ke lembaga. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah ngeprint atau mencetak buku yang dari lembaga nggak apa-apa, itu buat belajar aja. Maksudnya buat latihan di luar kelas nggak, bebas. Teman-teman boleh memilih yang dari itu atau yang dari saya gitu. Cuman yang kalau dari saya ya saya sesuaikan teman-teman dengan yang kita pelajari di kelas gitu aja. Kemudian Mister to be verb 3, apakah boleh pakai objek setelahnya? Ada beberapa, teman-teman. Ini pertanyaannya bagus, saya tadi lupa ya kayaknya ya. Jadi ada beberapa kata kerja yang walaupun itu dipasifkan, contohnya tadi kayaknya, nah ini teman-teman nomor 9. Kalau teman-teman lihat di situ kan pasif, ada to be verb 3. Cuman di setelahnya itu ada objeknya. Nah, jadi ada beberapa kata kerja itu cuman sedikit, ada sekitar yang saya koleksi ada 20, teman-teman. Nanti akan saya share ke teman-teman tetapan ya, cuman masih dirapikan gitu. Jadi ada beberapa kata kerja, contohnya called ini, ketika dia dipasifkan, itu tetap boleh punya objek. Loh, kenapa kok gitu, Sir? Karena teman-teman, ketika dia aktif, objeknya ada 2. Jadi call, contohnya gini, misalnya saya, ini yang sederhana aja ya, buat ilustrasi. Contohnya saya bilang, saya memanggil Wawan Naruto. Jadi saya itu memanggil Wawan dengan sebutan Naruto gitu ya. Jadi Naruto itu ya si Wawan. Wawan itu dipanggilnya Naruto gitu ya teman-teman. Nah, kalimat ini memiliki 2 objek, yaitu yang satu Wawan, yang kedua adalah Naruto. Nah, ini kalau kita pasifkan nanti jadinya Wawan, Wawan dipanggil bukan oleh Naruto tapi dipanggil Naruto oleh saya. Karena kalau kita bilangnya Wawan dipanggil oleh Naruto, berarti Naruto itu orang yang berbeda dengan Wawan. Sedangkan yang saya maksud tadi, saya memanggil Wawan Naruto. Naruto itu ya si Wawan itu. Maka kalau dipasifkan, Wawan dipanggil Naruto oleh saya. Jadi Naruto itu kembalinya ke si Wawan tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk kata kerja apa aja yang ketika dipasifkan boleh punya objek. Nah, itu nanti saya kirimkan nyusul ya, teman-teman, masih dirapikan sedikit. Seperti itu. Itu pertanyaan bagus banget. Kemudian kalau modul yang dibagikan kemarin itu nanti dibahas kasar. Jawabannya tidak, teman-teman. Yang saya sampaikan di hari pertama ya. Untuk sorry, di sesi sore atau sesi malam saya lupa. Ada yang bertanya, saya bilang untuk di kelas saya menggunakan materi yang saya susun sendiri berdasarkan sortiran soal-soal ITS. Jadi soal ITS itu saya sortir structure dan reading dan juga listening-nya, teman-teman. Maksudnya disortir gini, misalkan kalau di structure, yang mana soal-soal structure itu yang masuk ke chapter 1. Yang mana di chapter 2, chapter ketiga. Jadi dulu itu saya jadikan satu, terus itu jadi patokan saya menyusun silabus. Gitu. Jadi saya teliti, saya kelompokkan ke dalam materi silabus. Nah, makanya saya berani membuat susunan materi sendiri atas izin lembaga tentunya. Gitu. Cuman karena di lembaga itu tutornya bukan cuma saya ya, pengajarnya bukan cuma saya, ada yang tetap pakai buku Longman itu. Jadi makanya masih diberikan oleh lembaga seperti itu. Apalagi saya masih nyusun modulnya, modulnya belum jadi teman-teman, yang buatan saya sendiri. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti yang sudah belajar dari modul dari lembaga nggak apa-apa, nanti saya kirimkan kunci jawabannya. Ya, jadi ada kunci jawabannya dari buku Longman itu. Gitu teman-teman. Kemudian Mister file modul yang pernah dikasih di awal nanti akan dibahas. Kalau dibahas tidak, teman-teman. Tapi kalau kuncinya ada, kalau teman-teman nanti pengen latihan,
nanti saya kirimkan ya di grup supaya teman-teman nanti kalau sudah ngerjain biar tahu itu salah atau benar. Tapi untuk benernya kenapa, salahnya kenapa nanti bolehlah japri saya gitu ya. Nanti ketika di sela-sela kelas nanti saya balas. Kemudian izin bertanya Mister, to be verb 3 apakah bisa pakai objek setelah? Oh ini yang sudah saya jawab tadi ya. Ikut materi prediction test berapa lembaga ternyata nggak sama dengan ITS. Jawabannya betul teman-teman. Nah itu alasan juga kenapa saya nggak pakai buku, teman-teman. Kebanyakan yang lembaga-lembaga yang membuat tes prediksi, itu patokannya bukan TOEFL yang asli ITS, tapi patokannya adalah buku Longman. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngambil kursus TOEFL ya di tempat lain mungkin. Nah, pasti pakai bukunya juga Longman itu. Mungkin ada yang offline mungkin di kampung Inggris karena tempat saya juga dulu yang sebelum di sekarang ya itu pakainya juga buku Longman itu offline sebelum COVID teman-teman untuk ngajar TOEFL gitu. Nah banyak yang ngeluh karena contohnya gini di structure aja kalau bukunya teman-teman itu lengkap ya karena bukunya itu sudah di split sudah dipotong sudah ada beberapa halaman yang dihilangkan gitu. Itu kalau lengkap structure itu ada 60 halaman. Maksudnya 60 skill maaf bukan 60 halaman tapi 60 skill. Yang mana padahal teman-teman dalam satu soal itu waktu rata-ratanya hanya punya 30 detik. 30 detik untuk mencari skill 1 sampai 60. Dan itu pun kalau teman-teman ingat gitu ya. Itu akan sangat sulit teman-teman. Dulu banyak yang itu juga alasan saya pengen meneliti TOEFL ini eh, apa namanya? Karena banyak yang dulu yang offline itu saya dulu kan jaga camp teman-teman, tinggal jadi satu sama member-membernya itu kita belajar di luar jam kelas gitu. Kadang saya mendengarkan keluhan, kadang melihat perkembangan itu kalau pakai buku ternyata tidak bisa 100%. Maksudnya saya juga harus tetap menyesuaikan gitu. Jadi dari kebutuhan member-member yang saya dulu. Akhirnya saya beranikan diri buat bikin sendiri gitu. Intinya kalau teman-teman belajar dari sumber apapun silakan. Nanti boleh ditanyakan dari situ. Tapi kalau hati-hati dari buku yang buatan orang Indonesia ya teman-teman atau tes-tes yang buatan orang Indonesia karena banyak sekali yang jawaban contohnya uh, jadi saya sama beberapa tutor itu masih koneksi gitu ya, sering ada koneksi, sering apa komunikasi. Nah, kadang saya yang tanya, kadang mereka yang tanya. Nah, itu ada yang baru-baru ini teman-teman, tesnya itu menggunakan Google Form dan di screenshot di grup, yang mana itu ada dua jawaban yang benar dan yang satunya itu disalahkan, yang satunya benar, teman-teman. Jadi kalau yang buatan Indonesia itu kuncinya tergantung yang bikin setahu yang bikin gitu. Jadi bukan yang asli dari Amerika. Intinya bisa dibilang nggak terlalu valid seperti itu teman-teman. Kemarin sudah tes resmi dan jatuh di structure. Nah kalau structure itu padahal ya teman-teman itu yang paling bisa diakali. Karena kita nggak tahu vocabnya pun kita sebenarnya kalau sudah sering latihan ya kita akan dapat sense. Kita akan mengerti itu apakah verb, apakah noun, apakah adjective dan sebagainya gitu. Tapi memang syaratnya harus sering-sering latihan. Nah, kalau listening sama reading, kalau reading full teman-teman harus memahami vocab ya. Kalau yang listening itu vocab dan juga rekognisi. Karena dalam bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan kadang jauh banget teman-teman. Tulisannya contohnya satu itu kan tulisannya one, bacanya one. Nah, kayak gitu itu yang saya maksud rekognisi itu kita bisa mengenali yang diucapkan apa. Contohnya send. Send itu kalau kita dengar sekilas teman-teman dan kita tidak terlalu pay attention dengan topiknya, kita bisa kejebak. Karena send itu bisa yang artinya aroma ya, send. Bisa juga yang uang itu send. Bisa juga mengirim verb 2-nya atau verb 3-nya misalnya. Nah, ini bacanya sama, send, send, send. Ini yang dimaksud dengan rekognisi, teman-teman bisa mendengar dan mengerti itu yang mana di dalam konteksnya. Nah, itu akan teman-teman latih di dalam latihan. Maksudnya akan teman-teman pertajam dari banyak-banyak latihan. Nah, tugas saya di sini adalah menyediakan sebanyak-banyaknya latihan buat teman-teman dan menemani belajar. Maksudnya kalau ada pertanyaan apapun, monggo ditanyakan. Seperti itu. Gitu ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Pokoknya kalau ada pertanyaan apapun tanyain aja. Nanti kalau saya nggak tahu pasti saya bilang nggak tahu, tapi tetap saya carikan karena lumayan menurut saya ya itu ilmu baru buat saya juga karena saya masih belajar juga teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman selain yang barusan. Intinya semangat karena kalau teman-teman jatuh
tes itu nggak mungkin jatuh terus kan, pasti suatu saat naik naik naik. Nah itu proses, nggak apa-apa kalau misal sekali 2 kali jatuh. Saya dulu juga sering kok teman-teman malah, jatuh-jatuh itu sering banget, gitu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, terima kasih, for today everyone. I'll see you again next time. Intinya semangat semuanya. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.